Hormati pemimpin. Patuhi aturan. Jangan pacaran. Jangan terlambat. Jangan pulang cepat. Jangan formalitas. Aku akan bekerja keras. Aku akan berjuang. Aku ingin sukses. 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 Bibi, aku akan belajar dari versi Zhang Sheng. Hehe. Oh, lihat. Hormati pemimpin. Dan patuhi sistem. Jangan terlambat. Jangan pulang cepat. Jangan pacaran. Aku ingin bekerja. Aku akan berjuang. Aku akan bekerja keras. Aku akan bekerja keras. Ayo, 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 ayo. Sukses, 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 sukses. Satu. Bekerja keras untuk seluruh keluarga. Dua. Lakukan saja tanpa ragu. Ketiga. Bekerja keras dengan kecepatan 3 kali lipat. Pertama, aku berterima kasih pada orang tuaku yang membesarkanku, yang kebaikannya lebih dalam dari lautan. Kedua, terima kasih pada pelanggan yang sering berkunjung. Kalian menopang seluruh keluarga. Ketiga, aku berterima kasih pada direktur utama perusahaan, yang membukakan pintu kebahagiaan untukku. Lihat. Gila. Bodoh sekali. Siapapun yang berbudaya, berkelas. Siapapun yang berpengetahuan dan berbobot melihat ini. Siapa yang masih percaya budaya perusahaan mereka? Bu, bisa. Bisa. Kenapa tidak? Aku bisa. Xiao Song, serahkan padaku. Lihat saja apakah aku bisa. Biar aku ajari. Versi perusahaan. Ya, versi perusahaan boleh. Hahaha. Oke. Hormati pemimpin. Hormati pemimpin. Ikuti peraturan. Patuhi peraturan. Tidak ada urusan cinta. Tidak ada urusan cinta. Tidak boleh terlambat. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Tidak ada formalisme. Tidak ada formalisme. Hahaha. Aku akan bekerja keras. Aku akan bekerja keras. Aku ingin berjuang. Aku ingin berjuang. Aku ingin berhasil. Aku ingin berhasil. Sukses. 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 Hahaha. Bibi, kamu masih sangat bagus. Haha, tidak terlalu bagus kok. Oh, yang aku bicarakan ini. Meskipun bentuknya agak konyol, tapi efeknya masih bagus. Pertama, ini bisa membantu semua orang, meningkatkan moral, dan juga berperan sebagai latihan fisik. Biarkan aku bicara, Zhang Sheng. Xiao Song bisa melakukannya. Magang bisa melakukannya. Dan aku juga bisa melakukannya. Mengapa kamu tidak bisa? Xiao Song, kamu duduk. Aku sudah ngobrol dengan baik dengan Xiao Song di perjalanan. Dia berasal dari keluarga biasa. Tahu bagaimana menghargai, dan tahu bagaimana bekerja keras. Dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Menurutku, apakah mungkin? Hanya karena kamu tinggal di keluarga seperti kita, kamu kehilangan sifat mulia ini? Bahkan ketika kamu menjadi dirimu sendiri. Jika kamu benar-benar seperti itu, ibumu telah gagal total. Halo? Halo? Bukankah panggilan video dengan Amerika adalah besok? Oke, aku akan segera kembali ke perusahaan. Oke, sudah segini saja. Oke. Soal itu. Xiao Song, jangan pergi. Kamu tetap di sini dan awasi dia. Buat surat jaminan. Janji akan masuk kerja besok. Dan janji tidak akan mengulanginya lagi. Dan janji akan menyelesaikan tugasnya. Halo? Huaing? Aku Yanru. Anak ini sudah membuat masalah untukmu di Yem. Aku berterima kasih karena kamu sudah memberinya kesempatan untuk berlatih. Kenapa kamu harus terlalu sopan padaku? Aku senang bisa menerima Feng Hua sebagai magang di sini. Aku dengar. Anak ini sudah membuat banyak masalah untuk Yem. Aku minta maaf atas namanya. Tidak apa-apa. Apa yang bisa dilakukan anak muda macam dia? Aku sedang menelepon sekarang. Aku ada satu hal yang ingin minta bantuanmu. Tidak peduli seberapa banyak masalah yang dia buat untukmu. Jangan pecat dia.
Biarkan dia tetap bekerja diam saja. Kamu tahu, anak kami seperti itu. Bagaimana mungkin kami akan memecatnya? Jangan khawatir. Oke, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Selamat tinggal. Kamu bisa tenang saja. Tolong biarkan dia tetap tinggal diam untukku. Oke. Aku akan pergi sekarang, Xiao Song. Oke, Ya. Xiao Song, Ini kartu namaku. Oh. Jika ada sesuatu yang terjadi padanya, kamu harus memberitahuku segera. oke. Apakah kamu gila? Kamu benar-benar menganggapnya serius. Ini sungguhan. Aku hanya ingin menyelesaikan tugasku. Aku akan pergi setelah kamu selesai. Ha. Kamu melihat pesanku, kan? Tidak satu pun dari 3 hal di atas berlaku untukmu. Aku memang tidak ingin pergi kerja. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Tapi ini permintaan ibumu. Jadi kamu harus menulisnya. Baiklah, boleh saja kamu tidak menulis. Tapi kamu harus kembali ke perusahaan. Jika tidak, aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Kalau kamu ke toilet pria, aku akan berjongkok di pintunya. Kalau kamu pulang, aku akan pasang tenda di depan pintu rumahmu. Sampai kamu kembali ke JM. Percayalah, aku akan melakukan apa saja untuk mempertahankan pekerjaanku. Aku bisa melakukan apa saja. Apa yang kamu lakukan? Tulis saja. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu katakan? Kamu gila ya? Kamu ya sakit jiwa. Pergi sana. Apa? Mau tulis atau tidak? Pergi. Ketua, jangan khawatir. Aku akan segera mengerjakannya. Aku sudah di departemen penjualan sekarang. Begitulah yang dikatakan ketua. Kenapa kamu tidak konfirmasi lagi dengannya? Dia itu lalat yang tidak mau pergi. Sang Sheng, jangan terlalu sombong. Jangan pikir kamu bisa bertindak sembarangan cuma karena kamu general manager. Ku beritahu kamu, selalu ada orang yang bisa menanganimu. Sang Sheng, kamu melakukan semua ini cuma agar aku memecatmu kan? Ya. Jangan berpikir seperti itu. Itu tidak mungkin. Terserah apa yang dia lakukan nanti. Apapun yang dia perbuat, biarkan saja dia melakukannya. Singkatnya, JM tidak akan pernah memecatnya. Tapi tidak bisa begitu. Tunggu sebentar. Aku bisa tetap tinggal di JM. Aku mengajukan permohonan pindah departemen. Kamu mau pindah kemana? Aku mau ke kantor presiden direksi. Aku sudah hampir jadi pengasuh mereka. Kamu bilang Zhang Sheng nggak tinggal di perusahaannya sendiri. Kenapa dia malah datang ke perusahaan kita buat bikin ribut? Kamu yang ngeluh. Departemen penjualan nggak mau lepasin dia. Kita harus gimana? Zhang sendiri yang ngajuin. Ke kantor CEO. Kamu bilang kali ini, 2 anak magang ini masalah besar. Mereka nggak masuk kerja hari ini. Kamu malah bohongin aku. Xiao Song datang cari kamu atas nama perusahaan. Kamu sembunyi di rumah nggak muncul-muncul. Kamu ngebandingin guru pelatihan. Terus semprot rekan kerja pakai flamethrower. Nggak masuk kerja tanpa alasan. Mau ngapain lagi? Apalagi yang nggak bisa kamu lakuin? Aku lagi nelpon. Aku cuma minta satu hal. Bagaimanapun dia ganggu kamu, jangan pecat dia. Biarin aja dia tinggal diam. Tapi kamu harus balik ke perusahaan. Kalau enggak, aku bakal ikutin kamu kemana-mana. Kalau kamu ke toilet cowok, aku bakal jongkok di depan pintu. Kalau kamu pulang, aku bakal pasang tenda di depan rumahmu. Sampai kamu balik ke JM. Buat antar kamu. Semuanya, berhentiin dulu kerjanya. Biar aku perkenalkan. Ini Zhang Sheng, anak magang kedua di kantor CEO. Oh, setelah nunggu lama banget. Akhirnya, ada orang baru yang datang.
Dia cowok Korea ganteng. Namamu Zhang Sheng, kan? Kalau ada masalah, cari aku aja. Aku bakal ajarin kamu langsung. Makasih, Bu guru-guru cantik. Ini lantai dengan cewek-cewek tercantik yang pernah aku lihat. Aku harap kalian bisa kasih arahan lebih banyak ke depannya. Makasih. Oke, 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 oke. Ini bakal jadi bosan kamu dari sekarang. Zhang Sheng, kamu bisa kerja di sini. Belum selesai. Cepetan. Wang, komputer udah didebuk belum? Kalau nggak bisa debuk, panggil departemen teknik. Kita masih butuh beberapa perlengkapan kantor, kan? Aku akan ambilkanmu satu set. Terima kasih. Jangan lakukan itu. Ikut aku. Ngomong-ngomong, Song Nuan, Zhang Sheng baru saja datang. Kamu bisa tunjukkan dia sekitar dan perkenalkan pekerjaan. Dan urusan kerja. Oke. Cepatlah. Terima kasih. Aku datang. Kita akan bekerja sama selama 3 bulan ke depan. Song Nuan, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ada yang pecah? Tidak, 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 tidak. Kalau kamu baik-baik saja, kemarilah. Terima kasih. Aku masih perlu beli beberapa mie hari ini. Banyak hari ini. Total 14. Aku buatkan formulir untukmu. Tolong periksa. Aku tidak yakin apakah aku ingat dengan benar. Kenapa kamu tidak konfirmasi satu persatu dengan semua orang? Oh, Masih sama seperti kemarin. Tidak pakai daun bawang. tidak pakai daun bawang. Oke, mie. Tidak pakai daun bawang, jahe, bawang putih, atau pedas. Pedas sedang, pedas, dan ekstra pedas. Sama seperti sebelumnya. Tidak pakai bawang, jahe, bawang putih, atau pedas. Sedikit lagi. Mie telur dengan daun bawang dan pedas. Jangan lupa pesananku. Jangan tambah daun bawang. Sama seperti kemarin. Tapi yang lainnya. Jangan tambah daun bawang. Aku paling suka kamu. Kamu beli begitu banyak mangkok tanpa memakan tempat. Ayo, ini, aku kasih kamu celemek. Supaya bajumu tidak kotor. Terima kasih, bos. Dah. Halo, Presiden Wang. Ah, itu. Ini makan siang yang kubeli untuk Pak Hao Ming dan timnya. Xiao Song, UM, kamu di sini untuk magang. Bukan buat ngantar makanan. Mereka semua sibuk. Jadi kebetulan aku lagi nggak ada kerjaan, jadi aku yang beli. Muah. Pak Wang, gimana nih kalau ada hal kayak gini lagi ke depannya? Kamu nggak perlu nanya aku soal ini. Coba pikir sendiri. Pak Wang. Kenapa kamu nggak ambil satu? Mie ikan kuning lawang tuh. Kamu beruntung. Lain kali ya. Pak Wang, hati-hati di jalan. Xiao Song, cepat sini. Semuanya nungguin kamu. Direktur Hao, ini mie kamu. Makasih, Direktur Hao. Wah, seneng banget bisa makan mie ikan kuning tiap hari. Makasih, Direktur Hao. Santai aja. Cuma semangkok mie. Ayo semua, ambil mie-nya. Makasih, Direktur Hao.
Direktur Hao. Ini struk mie yang kamu beli beberapa hari ini. Oke, taruh aja di situ. Oh, hei. Salah nggak sih kalau orang nggak bisa minum? Kenapa orang di divisi penjualan harus bisa minum? Gimana kalau dia tong arak? Semua orang suka kalau dia kayak gitu. Aku cuma nggak ngerti aja. Setuju nggak? Song Nuan. Song Nuan, aku ngomong sama kamu, denger nggak? Gimana caranya biar aku berhenti beli mie ikan kuning? Beli mie ikan kuning lebih baik daripada minum tiap hari. Bisa ketemu bos besar lagi. Setiap kali aku lihat bos besar, selalu kelihatan kayak kurir makanan. Mending gak usah ketemu. Aku? Jangan pelit-pelit. Coba kamu kayak aku, dimarahin bos tiap hari. Dan dimarahi langsung. Rasanya setahun. Sekarang hidupku lebih buruk dari mati. Kamu tahu nggak? Waktu aku cari kerja, aku bilang ke diri sendiri, Song Nuan, kamu harus kuat. Ini masa tersulit buat kamu. Lewati saja, nanti pasti baik-baik aja. Tapi kenyataannya, setiap hari lebih sulit dari waktu itu. Kalau ibuku ada di sini, dia pasti bilang, Song Nuan, dosa apa yang kamu perbuat? Menurutku, ini salahmu. Sekarang, kamu harus melawan. Ya, Kecuali aku nggak mau kerjaan ini. terus nggak ada yang bisa aku lakukan. Ah. Taksi. Taksi. Baru beberapa hari magang, udah telat. Kenapa? Maaf, Pak Hao. Aku kebanyakan tidur. Jangan panggil aku Pak terus. Aku bukan gurumu. Guru bisa maafin kesalahanmu. Enggak, sekarang kamu udah di masyarakat. Enggak ada yang bayarin kesalahanmu. Ngerti? Jangan telat lagi. Kembali. Harus punya sikap kerja waktu kerja. Buka internet, makan camilan, teleponan pribadi. Itu harusnya dilakukan pulang kerja di rumah. Selain itu, kantor presiden itu departemen penting. Kenapa semua orang sibuk? Tapi kamu kayak nggak ada kerjaan? Kamu harus introspeksi diri. Sebagai orang baru yang baru masuk masyarakat, aku harap kamu bisa rencanakan kariermu dengan baik. Jangan biasakan malas. Lihat dan dengar lebih banyak. Banyak kerja, sedikit bicara.
Kalau kamu berani dan punya kemampuan, datang ke Yem. Xiao Song, kamu di sini untuk magang, bukan untuk mengantar makanan. Perhatikan dan dengarkan lebih banyak. Lakukan lebih banyak dan bicara lebih sedikit. Nona. Ini toilet pria. Apa yang kamu lakukan? Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Ayo, foto dulu untuk kenang-kenangan. Apa yang kamu lakukan? Hei, bawa urinalnya. Oke. Jika saya beritahu seluruh perusahaan bahwa ada cabul perempuan di perusahaan kita yang mengintip di toilet pria. Hapus. Hapus. Oke, kamu bisa hapus. Syaratnya adalah, kamu harus melakukan apapun yang saya minta. Tidak, semua orang di perusahaan akan menerima foto ini. Cepat hapus. Oh. Baiklah, hapus. Ah. Ahahaha. Ayo, jangan bisa. Senyum. Ayo, jangan bergerak. Senyum, foto lagi. Haha. Ahahaha. Jadi, Wang Siwan orang baik. Dia sangat sibuk. Bahkan menulis email untuk kalian para magang. Dan kamu? Kamu harus bekerja keras. Jangan terlambat lagi. Saya tahu. Saya tadi memikirkan mie ikan kuning malam itu. Saya tidak bisa memahaminya. Saya tidak tidur nyenyak, jadi terlambat. Kamu bilang tidak ada yang memuji saya ketika datang awal. Tapi begitu saya terlambat, seluruh perusahaan mengetahuinya dan mengkritik saya. Nak, ingat. Kamu harus disiplin dalam bekerja. Dan kamu sudah tidak muda lagi. Jangan mudah emosi. Orang yang tidak stabil tidak bisa bertahan di masyarakat ini. Baiklah. Saya tidak akan mengajarimu lagi. Kamu juga tidak bisa mencernanya. Ingat kalimat ini. Apa yang dikatakan Bos Wang itu benar. Jadilah orang yang bijaksana. Oke. Dah. Nuan. Ibu punya ide. Shanghai kota besar. Lalu lintas menyita waktu. Dan transportasi mahal. Gimana kalau begini? Kami akan transfer uang untukmu. Kamu bisa beli sepeda motor listrik. Kenapa beli motor listrik? Itu terlalu berbahaya. Ya pelan-pelan saja. Perhatikan keselamatan. Ya kan? Ibu. Ide yang bagus, nih. Nah, uang untuk beli motor listriknya. Saya pinjam dulu dari ibu. Nanti saya kembalikan pas gajian. Ngapain pinjam? Jangan bicara seperti orang asing. Sekarang yang penting kamu bisa kerja. Besok ibu transfer uangnya. Aha, terima kasih, Bu. Muah. Terima kasih, Yah. Muah. Heh. Sayang, kamu harus baik-baik, ya. Tunggu aku.
Wah, cepat sekali diperbaiki. Rekomendasi Xiao Xiaochuan memang bisa diandalkan. Oke, aku jemput sekarang. Hei, Song Wennuan. Kemari. Kemari. Kamu tidak apa-apa? Bisa bantu aku ke pusat komputer? Untuk ambil laptopku. Kamu bagian keuangan perusahaan? Ya. Perusahaan nggak kasih laptop untuk magang. Aku bilang ada, ya berarti ada. Jangan lupa. Kamu harus lakukan apa yang aku suruh. Aku punya rekaman ucapanmu. Kamu nggak punya mobil? Kenapa nggak ambil sendiri? Oke. Baiklah, aku yang ambil. Oh, posting di Weibo dulu atau Moments? Hei. Kasih alamatnya. Nah, gitu dong. SST. Jadi anak baik. Mobilku parkir di sini. Mana? Mobilnya mana? Siapa yang curi mobilku? Siapa yang curi mobilku? Siapa yang curi mobilku? Siapa yang lihat mobilku? Siapa yang lihat mobilku? Aku parkir di sini. Siapa yang lihat mobilku? Halo, Kak Wei. Mobilku hilang. Aku baru beli motor listrik. Aku benci banget sama Zhang Sheng. Aku beneran gak kuat lagi. Uang hidup aja nggak ada. Sekarang motor baru juga hilang. Tiap hari makan mie ikan kuning. Tapi duitnya nggak dibayarin. Magang ini malah bikin rugi terus. Nggak berani bilang ke ortu. Motor itu penting, tapi uang mie ikan kuning juga harus ditagih. Gimana caranya? Nanti dikira pelit. Nggak pelit, gimana hidup? Kenapa nggak? Nyuri motor orang lain? Kenapa harus motorku? Motorku juga nggak mahal. Iya. Hei, tenang. Ya ampun, sayang. Kalau kamu rusakkan komputer ini, kamu harus ganti komputernya. Gak apa-apa. Bisa minta perusahaan ganti mobil? Lagi pula hilangnya di kantor. Manajer penjualan kita, Chen, karena sibuk banget kerja, sampai cerai sama istrinya. Kamu pikir perusahaan ganti istri buat dia? Lama banget gak pulang. Kukira kamu kecelakaan. Gantiin sepeda listrikku. Tenang. Begini ceritanya. Zhang Sheng, kemarin ibunya baru beliin sepeda listrik. Bukannya kamu suruh dia ambil komputer ke Komputer City? Mobilnya hilang. Itu cuma bukti dia bodoh. Salahku apa? Banyak mobil di jalanan. Kenapa dia curi punya orang lain, malah punyamu? Tahu gak kecilnya kemungkinannya? Artinya salahnya bukan di maling, tapi di kamu. Kalau aku gak bantu ambil komputer, mobilku gak bakal dicuri. Omong kosong. Hilangnya mobilmu gak ada hubungannya dengan komputer. Mau kamu gak ambil komputer hari ini? Asal kamu bawa keluar. Mobilmu pasti dicuri. Tahu kenapa? Karena ramalan bilang hari ini kamu bakal kehilangan mobil. Tenang. Tapi, kalau kamu minta tolong, aku mungkin kasihan dan bantu. Aku beliin kamu mobil. Lagi pula, beli mobil listrik buatku.
semudah beli bakso. Kamu gila? Ngapain minta tolong ke kamu? Ini gak ada hubungannya sama aku. Hang Shuo, Song Wen. Kenapa gak bisa ngaku salah aja? Aku gak sakit. Ngapain minta maaf? Balik, Sunwan. Pak Hi. Nona, kamu pikir aku memanfaatkanmu? Bukan untuk uang Mi. Semuanya aku ingat. Aku ingat lebih jelas daripada kamu. Aku ingin memberikannya sekaligus. Ribet kalau kasih kembalian tiap kali. Benar kan? Lihat sini. Lihat, ingatanku benar. Wah, ingatanku lumayan jelas. Semua uangnya di sini. Hitung. Ambil. Salahku, kurang hati-hati. Kamu belum dibayar, tapi malah bayarin. Gimana kamu bisa? Gimana kalau begini? Mulai sekarang, kalau suruh beli apa-apa. Aku kasih uang dulu, oke? Oke. Oke, hari ini masih jangan tambah cabai. Tapi tambah lauk. Cepat pergi. Tambah cabai dan ketumbar. Zhan Sheng, sudah aku catat. Kamu berutang 2 mangkuk mie padaku. Total 48 yuan. Ini. Ini sekitar 2.000. Ditambah uang sepeda listrikmu. Tidak perlu kembalian. Hei, jangan pergi. Ambil uangnya. Mereka sudah bayar kamu. Ambil saja. Ada masalah? Pak Hao, UM. Selain beli mie ikan kuning, bisa kasih kerjaan lain? Song Nuan, pekerjaan kantor CEO itu terlalu penting. Kamu tahu kan? Mau magangmu bagus atau tidak, semuanya harus aku tinjau. Mendingan aku kerjain sendiri kalau ada waktu. Jadi kenapa kamu nggak bisa kayak Zhang Shen? Oke, kamu cuma perlu jalanin 3 bulan ini dengan tenang. Kita semua lulus. Semuanya baik-baik saja. Mengerti? Kita semua baik-baik saja. Hao Min. Pak Wang, Pak Wang. Oke. Ikut saya ke kantor ketua siang ini. Oke, saya paham. Kantor presiden adalah departemen yang sangat penting. Kenapa semua orang sibuk sekali? Tapi kamu merasa tidak ada yang dikerjakan? Sebagai pendatang baru di masyarakat, saya harap kamu bisa merencanakan kariermu.
Siapa ini? Sangat familiar. Kamu ngapain? Kenapa mengintip privasi orang? Privasi kamu. Tidak ada hubungannya dengan saya. Saya sama sekali tidak tertarik. Pergi sana. Lagi cari apa? Bukan urusanmu. Kamu ngapain? Jangan mendekat. Oh. Biar saya lihat. Aduh. Jangan lihat, jangan lihat. Oh. Wah, sangat akurat. Idola pria saya. Kenapa dia mirip sekali dengan Presiden Wang? Keluar. Kamu naksir dia? Siapa yang naksir dia? Saya tidak paham omonganmu. Saya bilang apa? Saya cuma bilang melihat dia. Dan merasakannya. Kamu lihat Zhang Sheng? Kamu yang lakukan ini? Komik bagus begini jangan disia-siakan. Maksudnya sia-sia? Buang itu untuk saya. Atau saya marah padamu. Cepetan, buang itu. Mas. Aku cuma suka lihat kamu panik. Kamu. Cepetan. Kenapa HP-nya dimatikan? Dimatiin, biar nggak ada yang tahu. Gimana negosiasi sama Yem Group? Lumayan lancar. Seperti yang kamu perintahkan. Kami nggak bocorin info soal krisis perusahaan. Kita cuma bahas kerjasama biasa. Waktu di AS kemarin, aku juga kasih tahu Fox soal teknologi inti kita. Mereka tertarik banget. Tapi kalau mereka mau invest, kayaknya masih ada kendala. Pasti ketahuan juga nantinya. Halo? Ini Daily Financial News. Kami dapat kabar. Soalnya nggak bisa cari partner untuk teknologi inti. Rantai modal Feng Hua lagi bermasalah. Apa benar begitu? Untuk hal yang nggak benar ini, aku nggak ada komentar. Cuma bisa bilang, perusahaan kami berjalan lancar. Bisa dibilang, semua biasa saja. Dah? Lihat. Kabar baik nggak pernah nyebar. Tapi kabar buruk cepat banget. Kita harus cari partner secepatnya. Oke, aku paham. Song Nuan. Tante. Oh. Mau kemana? Mau ke percetakan. Wah. Ada yang mau aku omongin. Gini. Naik mobilku aja. Aku anterin. Sambil jalan kita ngobrol. Ayo dong. Numpang aja. Ayolah, jangan ragu. Maaf, saya harus menjawab telepon. Halo, Bu. Kamu di mana? Saya sedang dalam rapat sekarang. Saya akan bicara nanti ya. Selamat tinggal. Xiao Song, kamu sibuk bekerja akhir-akhir ini? Tidak apa-apa. Arcuan, ke sini. Kamu tidak berpikir wanita ini terlalu licik? Berhenti makan dulu. Saya sudah melihat sifat menjilatnya dari awal. Saya melihatnya naik mobil ibuku. Saya menelepon ibuku. Dia bahkan menyekalnya di depan ibuku. Kamu tidak berpikir ini ada masalah? Bagaimana performa Zhang Sheng? Aku yang akan memberitahu kamu apa yang harus dilakukan nanti. Kita akan bersama selama 3 bulan ke depan. Bu, lebih baik biarkan saya turun di pinggir jalan saja. Pertanyaanmu begitu sulit untuk kamu jawab? Jangan khawatir. Katakan saja langsung. Kamu tidak berpikir saya lebih mengenal putra saya daripada kamu? Menurutmu, apakah pantas cewek sepertimu bersamanya? Kamu benar-benar kikir. Kamu benar-benar kikir. Apa kamu temanku? Kalau kamu temanku,
Kamu harus mendukungku tanpa syarat. Sekarang dia malah mengeluh tentangku. Bagaimana dengan Sang Sheng? Dia punya bakat dan kepribadian sendiri. Kalau dia bekerja di bidangnya sendiri, pasti dia bisa tampil bagus. Tapi di kantor CEO, tidak ada ruang untuk dia tampil. Kamu benar-benar cewek yang baik. Ini penilaian paling baik yang pernah saya dengar tentang dia. Kamu tadi bilang dia ada di kantor CEO? Bukannya dia di departemen penjualan? Hapus itu. Kalau kamu bicara seperti ini, sekarang kamu tidak akan pernah mendapatkan buku rahasia ngede cewek. Kita hapus saja apa yang baru kamu katakan. Mari kita mulai dari awal. Saya sudah benci tipe orang seperti ini sejak kecil. Cewek yang suka mengadu ke guru di belakang. Kita harus membenci orang seperti itu setiap kali bertemu. Itu dia. Di mana rahasianya? Di sini. Kenapa kamu membalik-baliknya? Aku bilang aku. Rahasia. Keren. Lihat, apa yang kulihat? Kamu nggak lihat? Aku nggak minta kamu seganteng aku. Tapi kamu harus terlihat keren. Itu keren. Oh, aku tahu ini. Sebagai kata benda. Artinya sejuk. Udara sejuk. Ini kata sifat, artinya hebat. Tenang dan santai. Ada juga kata kerja transitif. Artinya mendinginkan sesuatu. Atau menenangkan sesuatu. Mana yang harus kupilih? Hebat atau tenang? Lihat dirimu. Pakai jaket apa tua? Pakai kacamata. Rambutmu seperti ini. Apa hubunganmu dengan keren? Mulai besok, kamu harus menegakkan rambutmu. Lepas kacamatamu dan pakai lensa kontak, ya? Itulah yang namanya keren. Kamu paham? Singkatnya, kamu harus sombong. Dan sedikit bicara. Oke. Paham? Pamer. Oh, maaf, aku salah tempat. Bro. Zhao Xiaochuan. Hahaha. Kamu ngapain? Pakai kacamata hitam. Kamu lagi jadi Wong Kar-wai di malam hari. Hei, kerahmu kenapa? Tegak, nggak jelek? Rambutmu. Maksudnya apa? Kak, tadi kamu salah sentuh pintu? Ada gempa, Kak? Bukan, ini nekrosis avaskular kepala femur? Haha. Zhao Xiao Chao, serius dong? Malam ini? Hei kak. Menurutmu penampilanku hari ini keren nggak? Keren dan ganteng? Kak, harga diri itu penting banget buat laki-laki. Mending aku jangan sakiti kamu, ya? Ayo kita latihan minum, ya? Hei, jangan. Aku yang latihan minum. Kok kamu gugup? Ah itu. Kak. Aku ada sesuatu mau bilang hari ini. Ayo. Kak. Sebenarnya, aku mau bilang. Jangan gugup. Aku nggak gugup. Aku lagi kesal banget sekarang. Mulai lagi. Kak. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Yang sudah lama aku pendam. Hari ini, aku putuskan untuk bilang ke kamu. Aku mau. Apa? Aku pikir aku. Hahaha. Aku pikir kamu bisa latihan lama-lama. Aku percaya banget sama kamu.
Kamu kenapa? Kamu dirampok? Hahaha. Hei kak, hei kak. Kak, kamu nggak ingat apa-apa? Apa? Kamu nggak ingat apa-apa setelah mabuk kemarin? Oh, iya. Aku minum kebanyakan tadi malam. Gimana? Klik tombol follow di sini, Kak. Hei, Kak. Zhang Xiaochura. Kenapa kamu tidak bertepuk tangan? Kenapa tidak tepuk tangan? Kenapa kamu tidak bertepuk tangan? Kenapa tidak tepuk tangan? Ini spesial. Luar biasa. Bagus, mari pertahankan kerja bagus hari ini. Mari terus berlatih untuk mengukuhkan kemenangan kita. Ya, Kak, menurut kamu tidak perlu berlatih lagi. Kamu sudah lulus. Kamu benar-benar hebat. sungguh? Akhirnya, aku bisa menyerahkannya. Hei kak, aku. Target YM yang ditetapkan tahun lalu telah diselesaikan tahun ini. Rencana tahun ini adalah mencari perubahan sambil menjaga stabilitas. Di atas dasar menjaga stabilitas. Dan percepat langkah perkembangan perusahaan. Untuk menyesuaikan rapat rencana penjualan hari ini, kami telah memperbarui halaman utama situs web resmi kami. Mari kita lihat. Ada apa? Ini situs web resminya. Song Nuan. Ini situs web resmi perusahaan. Mereka meretas situs web resmi kami seperti ini. Ini konyol. Sepertinya Wang. Ini terlalu konyol. Ini jelas pekerjaan para magang ini. Panggil mereka semua untuk diselidiki. Anak ini tidak berguna kecuali merugikan perusahaan. Tidak ada yang mengaku. Pecat mereka semua. Kita tidak bisa mengendalikan mereka. Ini adalah tangkapan layar situs web resmi perusahaan pagi ini. Teknisi jaringan kami sedang bekerja keras memulihkannya. Aku ingin tahu siapa yang melakukan ini. Bicara, kenapa diam sekarang? Ini keterlaluan. Kamu memberikan kontribusi apapun kepada perusahaan. Kamu berani meretas situs web perusahaan sekarang. Dan mengotori wajah CEO kami. Dan mengotori reputasi CEO kami. Katakan siapa yang melakukan ini. Siapa yang melakukannya? Song Nan, bicara. Kamu terlibat dalam hal ini. Aku tidak tahu. Masalah ini sudah dikategorikan. Ini bukan lelucon. Tapi secara sengaja mencemarkan nama baik perusahaan. Pimpinan tertinggi perusahaan telah memutuskan bahwa, jika hari ini tidak ada yang mengaku, semua 20 magang akan dipecat. Siapa itu? Maju dan katakan sesuatu. Jangan libatkan semua orang. Aku tidak mau menanggung kesalahan orang lain. Mungkin dia ingin mengaku padanya. Kamu bicara apa? Siapa yang menjebak Song Wan? Berdiri cepat. Bertanggung jawab. Apa yang kamu lakukan? Kamu tahu seberapa buruk insiden ini? Sangat buruk. Insiden seperti ini tidak pernah terjadi dalam sejarah YM. Tidak pernah terjadi. Kamu dengar apa yang Presiden Chen katakan tadi? Tentu, dia harus dipecat. 1 menit. Aku beri kamu 1 menit. Jika dalam 1 menit, tidak ada yang berani maju dan bertanggung jawab, mereka akan dipecat. San Nan, Zhang Sheng mungkin yang melakukan ini. Jangan ungkap dia. Hukum yang hukum batas.
Mereka tidak akan memecat kita semua. Aku yang melakukannya. Kamu bisa. Aku yang lakukan. Pecat aku. Aku yang gambar komiknya. Aku yang paksa dia melakukannya. Aku yang cari ahli untuk meretas situs perusahaan. Kamu dengar aku? Kamu dengar aku? Chen punya rencana. Sang Sheng, kamu masih berani. Berani-beraninya kamu menyewa peretas luar? Para pemimpin, saya sangat menyarankan agar kita memecat Sang Sheng sekarang. Kamu masih mengangguk saja. Saya katakan padamu, Zhao Xiaochuan tidak bisa lolos. Dia adalah kaki tanganmu. Pecat semuanya. Ini semua salah saya sendiri. Kalau mau memecat orang, pecati saja saya. Apa yang saya lakukan? Song Nuan. Saya penasaran. Apa maksudmu dengan ini? Apakah menurutmu situasi ini belum cukup kacau? Kamu sedang berdemonstrasi menentang atasan kita kan? Bagus, tentu saja aku akan memecatmu. Siapa lagi? Keluarlah hari ini juga. Hemat waktu untuk masa depan. Majulah ke depan. Saya umumkan bahwa semua orang yang terlibat dalam insiden komik ini akan dipecat. Saya juga ada di komik ini. Apakah kamu mau memecat saya juga? Tuan Wang, bukan itu yang saya maksud. Kalian bertiga sangat berani. Tapi saya ingin tahu mengapa kalian melakukan ini. Karena saya benci Song Nuan. Tapi draft komik itu digambar oleh dia sendiri. Karena dia menyukaimu. Sang Sheng, kamu bicara omong kosong. Tuan Wang, saya bisa buktikan bahwa Sang Sheng berbohong. Saya sudah melihat naskahnya. Song Nuan hanya menggambar Wang. Dan yang lainnya semua adalah sendiri. Dia sama sekali tidak meminta saya menambahkan apapun. Apa yang kamu lakukan? Saya tidak tahan lagi dengan perilakumu yang menindas gadis. Perilaku itu. Tuan Wang. Pecat dia. Ini benar-benar omong kosong. Generasi setelah tahun 90-an ini menganggap perusahaan sebagai taman bermain. Saya sudah muak dengan ini. Saya sarankan jangan yang diperangkat. Pecat mereka semua. Kita seharusnya tidak menerima mereka bekerja tahun ini. Betul. Sampai saat ini, masalah ini belum menyebabkan kerugian besar yang nyata bagi perusahaan. Untuk anak muda, kita tidak perlu terlalu keras terhadap mereka. Memecat adalah cara yang paling mudah dan langsung. Sebenarnya, niat awal Chen dan Huang Xiaofeng juga ingin, dari sudut pandang lain, memberi kamu peringatan. Magang sebenarnya adalah masa transisi antara sekolah dan dunia kerja. Kadang kamu mungkin merasa diperlakukan tidak adil, dan berpikir bahwa dunia orang dewasa terlalu menuntutmu. Namun sebenarnya, kamu harus segera menyelesaikan penyapihan psikologis, dan tidak bisa lagi menganggap dirimu sebagai anak kecil. Hanya dengan begitu, kamu bisa mendapatkan manfaat dari pengalaman ini, dan tidak menyia-nyiakan waktu magang yang berharga ini. Sang Sheng, terima hukuman ini. Saya ingat ketika saya masih kecil, saya yang paling sering membuat kesalahan. Saya harus menulis 200 kali. Karena pengaruhmu lebih besar.
300 kali. Harus tulis tangan kan, Sao Xiao Chuan? Kamu adalah kaki tangan. Kamu harus menulis 150 kali. Tapi menurut saya bakatmu bukan di bidang menulis. Bagaimana kalau begini? Kamu serahkan rencana desain baru untuk situs resmi perusahaan kami. Sebagai penebusan kesalahanmu. Yang membuat saya penasaran adalah, dari sudut pandang manapun kamu adalah korban di sini. Mengapa kamu mau mengaku? Saya punya lebih dari 5 juta pengikut di Weibo. Jika kamu ingin berkomunikasi lebih lanjut dengan saya tidak keberatan menambah 20 orang lagi untuk kamu. Dan saya janji akan memberimu hadiah. Benar? Scan WeChat saya. Ini semua tentang saya. Ketika masalah ini menimpa Wang Siwan, dia bisa mengubahnya jadi kesempatan untuk pamer. Saya benar-benar terkesima. Lihat sikapnya. Membuat dirinya seperti aktor. Cara para pekerja magang melihatnya. Sama seperti melihat idola. Orang yang melakukan pekerjaan nyata tidak disukai saat ini. Hanya orang yang main tipu muslihat yang disukai. Oke. Bos, jangan marah. Waktunya hampir makan. Ayo kita makan. Aku nggak bisa makan satu meja sama orang kayak gitu. Aku nggak mau makan. Enggak. Bos. Kelihatan banget. Hei, Sheng. Cari tempat buat nulis review. Iya, tulis aja di sini. Udah nulis berapa kopi? 10 kopi. Cepet banget. Taruh aja di mejaku kalau udah selesai. Oke. Aku pesan. Maaf bikin nunggu. Nggak apa-apa. Pak Wang, brokoli dan sayur hati yang Bapak pesan. Aku pesankan brokoli buat Bapak. Sama telur goreng sama gambas. Nggak apa-apa, yang penting vegetarian. Oke. Hari ini, aku pesan brisket sapi rebus sama kentang. Sama ayam potong pedas. Oke, yang penting ada dagingnya. Makasih. Hah? Makanan enak apa hari ini? Buatannya ibu? Bukan. Ini pesanan khusus dari istriku di Tiongkok Timur Laut. Masa sih? Kamu beneran jawab aku. Pak Chen, brokoli dan sayur hati yang Bapak pesan hari ini. Aku pesankan brokoli buat Bapak. Sama telur goreng gambas ini. Nggak apa-apa, yang penting vegetarian. Hari ini, aku pesankan ayam potong pedas ini buat Bapak Chen. Yang penting ada dagingnya. Aku mau tanya. Katakanlah orang vegetarian dikasih daging. Terus pemakan daging disuruh jadi vegetarian. Mereka bakal gimana? Buat orang vegetarian, nggak baik dikasih daging. Kebanyakan vegetarian senang. Bikin mereka marah. Mereka marah. Ya? Ya? Ikut aku lari di lantai ini. Mari kita lihat apa yang kurang. Departemen logistik perlu mendaftar.
Apakah masih ada hand sanitizer yang tersisa? Tapi sebaiknya jangan gunakan merek terakhir itu. Aku dengar ada yang alergi. Lebih baik ganti dengan yang lembut dan tidak mengiritasi. Nanti akan kusampaikan ke mereka. Aku tidak bisa mengontrol apakah mereka akan menggantinya atau tidak. Jangan seperti ini. Kamu harus memperjuangkannya, oke? Oke, akan kulihat. Katakan, ada apa? Tidak apa-apa. Tambahkan semua daging di kotak makan biru ke yang merah. Tambahkan lebih banyak sayuran ke kotak makan biru. Pindahkan semua daging di kotak makan biru ke yang merah. Tentu. Bolehkah aku makan dulu? Hei, Chen Jian. Sebelum akhir pekan ini, bisakah kamu berikan rencana penjualan barumu sebelum akhir pekan ini? Aku terbang ke Tokyo hari Senin. Bisa ku baca di pesawat. Sulit, tapi akan ku coba. Wah, kamu makan daging. Sejak kapan kamu mulai makan daging? Tidak. Ada lebih banyak daging di kotak makan. Cicipi saja sedikit. Kamu suka? Tidak apa-apa makan sesekali. Aku tahu kamu suka daging. Aku sarankan, kurangi makannya di masa depan. Tidak baik makan terlalu banyak. Aku tidak makan daging hari ini. Tidak? Vivian, kamu yakin tentang ini? Bisa? Oke. Aku percaya kamu. Terima kasih. Oke, aku mengerti. Dah. Bos, Vivian berkata dengan tegas. Mengatakan bahwa dia tidak salah mengambil makanan. Dan dia tidak pernah salah selama ini. Ini aneh sekali. Kenapa daging saya malah masuk ke kotak makan siang Wang Siwan? Iya, kenapa ya? Memangnya kenapa? Wang Siwan yang mengambil daging saya dari kotak makan siang. Tidak mungkin. Dia kan seorang CEO besar. Apakah dia benar-benar mau mencuri beberapa potong daging saja? Dia sudah vegetarian selama bertahun-tahun loh. Hari ini, di depan saya, dia makan sepotong besar daging. Dan makan daging itu, tanpa bersalah sedikit pun. Bukankah itu jelas dia sengaja menargetkan saya? Apa? Apa yang dia targetkan dari kamu? Hanya saja saya tidak mengikuti iramanya. Saya tidak mengirimkan rencana dalam waktu yang ditentukan. Dia cuma tidak senang dengan itu. Ini benar-benar politik kantor ya. Pemimpin memang butuh seni perjuangan sendiri. Bahkan makan daging pun ada maksudnya. Hei, ada apa nih? Ada apa dengan mobil ini? Hei bos. Hei, bos, berhenti. Biarkan saya lihat. Ya Tuhan. Ini mungkin ledakan silinder. Meledak, bos. Kita tidak bisa mengendarai mobil ini lagi. Mobil ini sudah menempuh ratusan ribu kilometer. Seharusnya sudah dibuang sejak lama. Di mana direktur penjualan? Dasar pengecut banget sih. Bersulang.
Hei, Presiden Chen. Geger. Bolehkah saya lihat pesan teksnya? Biarkan saya lihat. Kamu harus janji tidak memberitahu siapapun. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Coba tunjukkan saja. Baiklah, lebih baik kamu bersumpah. Aku bersumpah tidak akan memberitahu siapapun. Aku bersumpah tidak akan memberitahu siapapun. Bagus, sekarang boleh kan? Aku tidak percaya. Song Nuan, kamu mengingatkanku pada masa kuliahku. Kamu seperti musim semi, penuh api dan semangat. Tekanan kerja di Yam sangat tinggi. Akhir-akhir ini, rasanya seluruh Yam terasa abu-abu. Bisakah kamu membawakanku secercah sinar matahari besok? Dan warna cerah. Siapa yang mengirim ini padamu? Sudah tertulis di sini. Aku tahu ini dari Tuan Wang. Aku hanya tidak bisa mempercayainya. Ya ampun, apa maksudnya ini? Dia menyukaimu. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Jangan panik. Mari duduk sini, biar aku analisis perlahan. Untuk cewek imut murni sepertimu, pasti sangat menarik bagi pria yang lebih tua. Lagi pula, Presiden Wang tidak mengatakan apapun padamu. Dia hanya mengungkapkan perasaannya sendiri. Dia sangat tahu batasan. Bagi orang di posisinya, selalu ada beberapa hal yang merepotkan. Jadi, dia butuh orang sepertimu untuk diajak bicara. Dia. Abu-abu apa? Warna cerah apa? Apa yang bisa aku berikan padanya? Warna cerah. Abu-abu mewakili jam kita. Lingkungan kerja yang berat dan membosankan. Warna cerah. Itu begini. Mereka hanya berharap kamu bisa berpakaian seperti bunga, penuh warna, dan terlihat muda, membawa kita vitalitas yang sangat segar. Bukankah itu seperti musim semi? Baiklah, Haruskah kita lakukan ini? tentu saja. Hei, berikan padaku. Aku yang akan balas untukmu. Bagaimana cara membalasnya? Lihat aku. Terima kasih. Pak Wang, M. kalau begitu, saya merasa terhormat. Di hati saya, Bapak adalah pohon yang menjulang tinggi. Dan hutan yang luas dan rimbun. Hei, kayaknya jangan diposting deh. Biarkan saja seperti ini. Hutan apa? Pohon besar apa? Pohon-pohon itu nggak bagus. Kamu nggak ngerti. Ini namanya sastra. Jangan kirim. Kasih saya. Kita nggak bisa posting ini. Kamu nggak paham. Hahaha. Terima kasih, Wang. Kalau begitu, saya merasa terhormat. Di hati saya, Bapak adalah pohon yang menjulang tinggi. Dan hutan yang luas dan subur. Kamu bilang cewek ini kelihatannya polos banget. Tapi hatinya liar banget. Wah, orang gak bisa dinilai dari penampilannya. Laut pun gak bisa diukur. Balas lagi ke dia. Hei, udah cukup. Animasi flashnya aja bikin heboh gede. Apa di dunia ini, kamu nggak punya kesenangan lain? Atau hiburan lain? Hei, saya cuma gak suka dia. Saya cuma mau ganggu dia. Saya bikin dia kacau balau. Saya senang. Hei, jangan. Udah. Kamu mau apa sama saya? Hei. Aduh. Udah.
Cepetan ke sini. Cepetan ke sini. Biar saya lihat belakangnya. Belok. Masih terlalu terbuka. Menurut saya masih kurang terbuka. Baju jenis ini harus dipakai dengan nuansa kayak gini. Rasanya ini terlalu. Apa yang kamu siapkan? Menurutku ini belum cukup menakjubkan. Sudah banyak set yang aku coba. Tunggu sebentar. Apa? Kamu masih mau ganti lagi? Pasang dasi kupu-kupu di sini. Kakak, Tunggu dulu. Aha, tidak. kamu harus lebih seksi. Kamu tahu kan? Kamu tahu apa? Hahaha, lihat ini. Ya, ya, set yang ini memang tepat. Ini agak menarik. Bagus, sempurna. Apa yang kamu lakukan? Oh, jangan. Jangan lakukan itu. Kak, ini sudah sempurna. Bagus, tunggu sebentar. Tunggu, masih ada yang kurang sedikit. Hehehe, Tidak, Kak. Tidak.